Setelah menjalani rutinitas yang panjang, saatnya hari ini tim Frame 720 menempuh perjalanan 3 jam dari pusat kota Jambi menuju ke arah Kabupaten Tanjung Jabung Barat, tepatnya di Desa Dataran Kempas. Akses jalan menuju lokasi melewati pepohonan hutan WKS. Pemandangan pohon yang rindang membuat mata saya takjub dengan keindahannya. Sebelum sampai di lokasi, saya bersama tim mampir sejenak melihat kehidupan masyarakat yang tinggal di rumah apung, di mana sehari-harinya mereka hanya mencari ikan untuk dijual kepada masyarakat. Kira-kira 1 jam perjalanan lagi untuk menuju lokasi. Kami pun melanjutkan perjalanan menuju Desa Dataran Kempas. Di sana kami bertemu dengan Sekdes yang sudah menunggu kedatangan kami. Liputan saya hari ini sangatlah spesial, di mana ibu-ibunya sangat kreatif dalam membantu ekonomi keluarga. Mereka pun membuat berbagai macam produk UMKM yang semua itu berbahan dasar dari herbal. Mulai dari kopi pinang dan juga wedang jahe. Tentunya masih banyak produk-produk herbal lainnya. Setelah menempuh perjalanan lebih dari 3 jam dari kota Jambi, akhirnya 720 tiba di Desa Dataran Kempas, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, di mana di sini 720 akan melihat salah satu warga desa tersebut yang menginovasi olahan herbal dari bahan-bahan yang tentunya jarang kita temui. Seperti apa? Nanti akan kita lihat. Penasaran? Pak Denya udah nunggu tuh di dalam. Assalamualaikum Pak De. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak De? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Pak De, saya dapat informasi bahwa di sini itu ada pembuatan olahan herbal tapi dengan bahan-bahan yang berbeda dari tempat-tempat lainnya. Iya, kebetulan di sini namanya dapur herbal. Dapur Jadi, herbal. produk olahan dari hasil-hasil dari lokal daerah sinilah. Oke, kalau boleh tahu nih Pak De, kasih bocoran sedikit berupa apa tuh? Olahan dari Itu mana? ada bubuk dari kopi dari Pinang, ada dari Pinang dibuat permen, ada nasi jagung, bermacam-macam. Oke, boleh saya langsung lihat Pak De? Silakan, dipersilahkan. Boleh duluan Pak De duluan. Oke, ayo. Adalah olahan-olahan ataupun produk yang tadi sudah saya bicarakan di awal. Ada olahan herbal tapi dengan inovasi yang berbeda. Contohnya nih seperti ini. Ini adalah pinang gongseng jahe merah bubuk. Jadi di dalamnya itu ada kandungan pinang dan juga jahe merah dijadikan satu. Nah, kita lihat yang ini. Nah, kalau ini adalah pinang gongseng murni bubuk. Nah, katanya salah satu dari olahan ini bisa dijadiin kopi pinang. Mungkin yang ini kali ya, kopi pinangnya. Nah, ada juga yang berbeda, pengganti nasi. Biasa kan kita makan nasi tuh. Nah, kalau ini nasinya itu bukan dari beras seperti biasa, tapi nasi jagung instan. Olahan pengganti beras. Lalu ada apa lagi? Nah, ini serbuk beras kencur. Nah, biasanya kita kalau pagi-pagi nunggu mbak-mbak jamu lewat, tapi kalau misalkan kita sudah punya produk ini, nggak perlu lagi nunggu mbak jamu, karena kita sudah bisa seduh sendiri di rumah. Luar biasa sih, ini serbuk lengkuas instan. Lalu ada wedang jahe merah. Ini pasti banyak dan kaya sekali akan khasiatnya. Dan yang paling berbeda dari yang lain, kalau biasa kita dengar buah pinang itu diolah bukan menjadi olahan untuk kita konsumsi, kali ini ada permen pinang. Nah, seperti apa rasanya nanti kita akan coba. Oh ya pemirsa, perlu diketahui bahwa semua produk ini adalah produk-produk berbahan herbal dan tidak ada kandungan-kandungan pengawet lainnya. Terlebih dahulu agar tetap menjaga higienisnya pinang ini. Pinangnya itu ngambil dari warga atau punya sendiri? Dari warga. Dari warga ya? Ya, sebenarnya punya sendiri juga ada. Sementara ini dari warga, kalau habis
Oke. Berarti nanti ambil pinang yang di dalamnya itu, Iya. terus dibelah. Dibelah. Dipotong-potong berapa nih Bude? Dibagi berapa? 4. 4 bagian. Iya. Setelah itu baru kita cuci. Jemur. Oh, jemur dulu Iya, sampai kering ya Bude? Iya. Kalau untuk proses pencucian setelah dijemur itu berapa kali pencucian? 3 kali 4 kali. 3 kali sampai 4 kali. Iya. Ketahui bahwa pinang-pinangnya ini sebelum digongseng seperti ini ada prosesnya terlebih dahulu, yaitu proses pembelahan. Setelah dibelah nanti dibagi menjadi 4 bagian. Lalu setelah itu baru kita cuci selama 3 kali sampai airnya tuh bersih, dan baru kita oseng seperti ini. Berarti selama kurang lebih 2 jam itu nggak boleh ditinggal ya? Enggak. Harus ini terus. Jadi pinang ini dioseng selama kurang lebih 2 jam, tidak boleh ditinggal kata budenya, karena kalau misalkan ditinggal, pinang-pinang ini nggak akan rata. Nggak akan. Oke. Nih, jadi harus kita campur dengan jahe merah supaya wanginya itu keluar dan tidak meninggalkan wangi-wangi ataupun aroma-aroma pinang. Jadi aromanya tuh tetap wangi gitu loh. Nah, selama kurang lebih 2 jam, ini hasil akhir dari pinang yang sudah kita oseng. Lumayan capek. Oh, masuk ke situ ya, Bude? Ya, sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit. Langsung kita tumbuk. Setelah kita oseng selama 2 jam dan menjadikan hasilnya seperti ini, kita masukin ke dalam tumbukan dan sekarang akan kita tumbuk sampai halus. Oh ya pemirsa, ini masih proses manual penumbukannya, belum menggunakan mesin. Jadi untuk seluruh proses produk-produk yang dimiliki Pak Ade dan juga Bude ini semuanya masih natural dan juga manual. Perlu diketahui bahwa khasiat dari kopi pinang ini adalah kopi-kopi herbal, itu terutama untuk khasiat kesehatan tubuh dan juga banyak manfaat lainnya. Nanti akan kita jelaskan secara detail. Bisa kita olah lagi nih Bude, antara kasar sama yang halusnya. Ini ayak dulu Mbak. Ini. Oh, diayak dulu ya. Soalnya masih lanjut tahap berikutnya. Nah, ini kopi pinang merah ya Bude, atau pinang biasa aja? Pinang biasa. Pinang biasa. Oke, ini kopi pinang. Bahan bakunya hanya pinang, tidak ada campuran-campuran lainnya, dan nanti bisa kita coba untuk seduh. Untuk khasiatnya sendiri, untuk stamina laki-laki, untuk manfaat lainnya untuk perempuan adalah menghilangkan keputihan, terus menghilangkan bau mulut dan juga kesehatan-kesehatan lainnya. Wangi khasnya wangi pinang, terus ada juga wangi-wangi dari jahe merahnya. Kita sekarang lagi manasin air dan mau seduh kopi pinang dan juga jahe ya Bude. Iya. Gunakan air seduhan langsung. Nah, kalau ini adalah pinang gongseng jahe merah bubuk. Jadi ini adalah campuran dari pinang dan juga jahe merah, dan kalau yang ini udah dicampur sama gula langsung. Kan kopi yang ada 2 jenis, yaitu kopi pinang saja tidak dicampur. Sudah jadi, ada 4 seduhan, silahkan diminum. Gini Mbak, kita awal mula kan memang bapaknya ke Thailand dulu kan, terus sampai ke balik di kampung kan membudidayakan, seolah masyarakat dataran Kampas ini suruh inovasi jahe merah. Oke. Inovasi dari bapaknya sebenarnya, inovasi jahe merah. Terus akhirnya dibantu dari juga WKS waktu itu. Dibantu WKS, alhamdulillah berhasil dalam penanaman. Akhirnya kami berpikir sama teman-teman, ayo kita jangan nunggu cuman tani, kita ayo sebelum panen kita sudah ngerintis produksi jahe merah awalnya. Alhamdulillah udah produksi, terus kita lanjut. Apalagi sih kira-kira yang bisa kita perbuat lagi untuk produk dan meningkatkan ekonomi kita dan lingkungan kita dan masyarakat kita. Jadi kan produk unggulan kota kita, kota Jambi kan gitu. Jadi kita
bisa nggak kita diolah jadi makanan atau minuman yang berkhasiat untuk meningkatkan imunitas, apalagi saat ini lagi Pandemi ya Bude ya. zamannya pandemi. Ya kita inovasi, alhamdulillah banyak manfaatnya. Kami tengok di Google juga sih sebenarnya, belajar dari situ kan. Kami olah dari ini kan, adanya kopi pinang jahe merah, permen pinang, bubuk jahe merah, bubuk lengkuas, dan bubuk-bubuk yang lain ini Yang berbahan herbal semuanya Bude ya, ya. bahan-bahan herbal semua ini, supaya kita karena zaman pandemi ini bisa meningkatkan imunitas kita. Nah itu saat Bude mencoba, apakah langsung berhasil atau pernah gagal sih? Alhamdulillah kalau kopinya langsung berhasil. Langsung berhasil ya? Tapi kalau permennya ada yang gagal juga. Oh gitu. Iya. Itu taunya dari mana maksudnya? Kalau saya belajar sendiri, kalau yang untuk pencucian ini supaya bersih, menjaga beberapa kali Mbak sebenarnya nyucinya itu. Dari habis dibelah itu sebelum dijemur kami cuci. Nanti dibelah-belah lagi. Kan belahnya kan 2 kali tuh. Iya. Belah lagi, cuci lagi, jemur lagi. Nanti mau gongseng, kita cuci lagi berkali-kali sebenarnya Baru nyucinya. digongseng. Untuk menjaga ini juga. Higienis ya Bude? Iya. Kopi. Oh, Saya gitu. dulu kan pernah buat kopi asli itu. Jadi prosesnya saya tahu dari kopi, saya pelajari, nengok-nengok juga di YouTube, belajar di YouTube. Alhamdulillah. Jadi ternyata ya bubuk Jadi gitu. ternyata rasanya pun nggak kalah dengan Kopi. kopi-kopi yang lain, dan banyak juga manfaatnya. Kalau boleh sebutin dong Bude manfaatnya. Kalau untuk dari kopi pinang ini. Kopi pinang manfaatnya untuk stamina laki-laki, untuk emah juga bagus, untuk menghilangkan bau mulut. Kalau perempuan untuk menghilangkan keputihan, untuk bisa nambah itu makan kita enak, seger Nafsu makan gitu ya? ya. Udah lengkap rasanya kalau saya sendiri tidak mencoba kopi pinang murni dan juga kopi pinang dicampur sama jahe merah. Ini rasanya seperti apa? Dari tadi udah ngobrol banyak nih sama Bude. Tanya dulu sama Bude, rasanya seperti apa nih Bude? Perlu dicoba dulu. Perlu Mbak. dicoba Ya. dulu. Karena- Budenya nggak mau ngasih tahu sebelum dicoba Iya, nih. seleranya kan, menurut Mbak gimana Oke. dengan produk-produk Ini tadi kami kita ini? buatnya 2 ya Bude. Yang Iya. ini yang apa? Jahe, Jahe dicampur kopi pinang dicampur jahe merah. kopi pinang dicampur jahe merah. Oke, kita coba seruput dulu. Wanginya enak. Walaupun bukan wangi kopi, tapi wanginya itu memang ada wangi-wangi herbal karena ada jahe merah ya Bude. Bismillahirrahmanirrahim. Enak sekali ternyata. Di luar ekspektasi saya, karena kan saya mikirnya pinang ya, jadi kan agak aneh ya Bude ya. Pinang diolah untuk minuman. Biasanya Iya. kita kan nggak pernah tuh ketemu Iya. yang seperti itu. Tapi ternyata enak, sampai tenggorokan pun ada rasa hangat-hangatnya dan juga ke lambung pun juga hangat jadinya. Terima kasih ya Bude sudah melakukan inovasi kopi pinang dan juga jahe merah seenak ini. Teman-teman harus coba.